Jaguners, Aga Kare Batu. Di sini tak bosan-bosan mendoakan kalian semua yang terbaik pastinya, iya ner. Pada tahun 90-an ada sekelompok orang hidup di sebuah kota kecil bernama Perfection berada di Nevada. Waktu demi waktu berlalu barulah mereka menyadari jika ternyata ada sosok makhluk mengerikan hidup di bawah tanah dapat keluar secara tiba-tiba memangsa mereka satu demi satu. Jadi ceritanya gini ner sayangku. Berfokus pada dua orang pria yang berprofesi sebagai tukang atau tenaga bayaran ini sedang mendatangi sebuah tempat sehabis membuang sampah di sana. Yang menyetir mobil bernama Phil, lalu di sampingnya bernama Buzz sedikit lebih tua. Bisa dibilang ner mereka berdua ini adalah sahabat sejati. Di tengah-tengah perjalanan yang amat gersang di antara gunung-gunung batu, Buzz dan Phil secara tidak sengaja melihat seorang gadis di tengah gurun entah bikin apaan. Gadis ini bernama Ronda sebagai seorang mahasiswi yang ternyata sedang melakukan penelitian selama 1 semester di tempat ini di kota kecil Perfection. Di sini Ronda memberitahu Buzz dan Phil jika dirinya fokus pada bidang seismologi, sedang meneliti mekanisme getaran gempa bumi di tempat ini menggunakan seismograf miliknya. Namun anehnya kata Ronda, ia telah menemukan hasil getaran dari bawah tanah cukup mengejutkan yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Buzz dan Phil pun berkata, tenang saja, tempat ini cukup aman. Selama saya tinggal di tempat ini tidak pernah terjadi hal-hal aneh sekalipun. Lalu mereka kembali melanjutkan perjalanannya meninggalkan Ronda sendirian. Ketika Buzz serta Phil telah tiba di minimarket tempat dia sering nongkrong bareng teman-temannya yang lain, di belakang ternyata Ronda yang masih sibuk meneliti mulai dihadapkan keanehan alam di mana tanah nampak gerak-gerak sendiri. Anehnya lagi seperti ada makhluk yang sedang mengintai Ronda dari bawah tanah sementara Ronda sama sekali tidak menyadarinya. Hampir saja. Lalu kita melihat Buzz serta Phil yang ternyata sedang mengangkat sebagian perabot rumahnya karena mereka ingin pindah ke sebuah tempat bernama Big's Bay. Nancy tetangganya datang menengok sekaligus mereka pamitan juga. Kini tiba saatnya mereka sudah dalam perjalanan menuju Big's Bay. Menikmati perjalanan sambil ngobrol-ngobrol di atas mobil buntutnya, ternyata Buzz serta Phil tiba-tiba saja dikejutkan dengan seseorang yang nyangkut di tiang listrik. Entah ia sedang memperbaiki kabel korslet ataukah bikin apaan di atas sana. Buzz serta Phil merasa penasaran langsung turun dari mobil nyahut meneriaki orang tersebut, tapi anehnya ia tidak tanggap bahkan tidak bergerak sedikit pun. Phil makin penasaran malah langsung manjat mengecek kondisinya di atas sana. Ternyata orang tersebut telah mati, entah apa penyebabnya. Kesetrum listrik juga tidak mungkin karena tidak ada tanda-tanda serta kabel yang korslet di atas sana. Buzz serta Phil yang telah mengamankan mayat itu pada warga terdekat kembali melanjutkan perjalanannya menuju Big's Bay. Di tempat lain tepat menuju arah perjalanan Buzz dan Phil, kita melihat seorang kakek sedang membajak tanaman di halaman rumahnya. Namun secara tiba-tiba domba-domba miliknya lari terbirit-birit di dalam kandang. Ada apa kira-kira? Ronda yang masih sibuk meneliti di sekitaran sini langsung menangkap getaran yang dihasilkan melalui seismograf miliknya, sementara Buzz serta Phil masih dalam perjalanan. Bahkan mereka belum selesai membahas kematian orang di tiang listrik sebelumnya, malah mendapat kejutan kedua di mana mereka telah tiba di lokasi kakek tua itu, lalu langsung dikejutkan dengan domba-domba si kakek yang ternyata hanya tinggal sisa-sisa daging yang berserakan di tanah. Duh, kira-kira wujud makhluk itu gimana ya? Ngeri sekali. Buzz serta Phil merasa panik langsung mencari pemilik domba ini, namun lihat yang mereka temukan
Mengherankan sekali Ner, entah apa yang menarik mobil mereka tadi membuat bannya jadi slip. Dan karena sudah tidak bisa melanjutkan perjalanannya menuju Bixby, Buzz serta Phil malah langsung balik menuju minimarket tempat tongkrongan mereka bersama tetangga-tetangganya, sekaligus memberitahu mereka semua atas kejadian-kejadian mengerikan yang dialami Buzz serta Phil selama perjalanannya. Tapi teman-teman Buzz malah tidak percaya Ner, karena menurut mereka itu tidak masuk di akal, sampai pada akhirnya mereka baru sadar ternyata ada sesuatu yang melekat di as roda mobilnya si Phil. Ternyata Ner, inilah penyebab ban mobil Phil slip di sana. Cukup aneh memang, makhluk ini terlihat seperti belut namun juga bukan. Tapi bisa jadi ini hasil mutasi yang sudah hidup beberapa juta tahun lalu di bawah tanah jauh hari sebelum warga setempat membangun rumah di lokasi ini. Nah, malam harinya Ner, karena semua sudah pada was-was, mereka tidak balik ke rumah masing-masing tapi lebih memilih nginap bersama di minimarket ini sambil jaga-jaga sekaligus mengatur strategi antisipasi jika makhluk itu tiba-tiba menyerang mereka. Dengan sombongnya Burt berkata jika makhluk itu datang langsung ditembak saja biar mampus mereka. Sementara yang lainnya lebih menyarankan Buzz serta Phil berangkat ke Bixby esok subuh untuk memberitahu polisi mengenai persoalan yang mereka alami di sini. Nah, keesokan subuhnya Buzz serta Phil akan benar-benar berangkat, tapi secara terpaksa mereka harus menunggangi kuda milik Cuplis akibat tanah longsor yang menutup jalan di tengah gurun sana. Sementara jarak Bixby dari sini kurang lebih ya 38 mil. Belum lagi kondisi jaringan di tempat ini masih belum stabil tepat pada tahun 1990. Sangat perlu antisipasi di jalan. Buzz serta Phil tidak lupa membawa senjata andalan milik Burt serta istrinya Heather. It's 375 H&H Max. Buzz serta Phil telah berangkat dibarengi doa-doa para tetangganya. Dengan semangat mereka menunggangi kuda menempuh jalur bermil-mil jauhnya. Tiba saatnya siang hari telah menyapa perjalanan mereka melewati gurun yang amat gersang. Panasnya bukan main sampai pada akhirnya entah kenapa kuda mereka tiba-tiba jadi emosi ngamuk tak karuan di tengah jalan. Duh, saya kira siapa? Ternyata si Ronda. Di sini Buzz serta Phil baru melihat langsung sosok makhluk misterius itu yang selalu meneror mereka. Begitupun dengan Ronda yang baru mengetahui jika inilah penyebab seismografnya selalu bergetar tidak wajar. Kata Ronda pula jika ini mungkin adalah penemuan terbesar dalam bidang zoologi pada abad ini. Ketika mereka telah memeriksa makhluk ini secara menyeluruh, mereka langsung berangkat menuju mobil Ronda. Sialnya, mengetahui jika ternyata masih ada yang mengintai mereka dari bawah, pada akhirnya langsung naik mengamankan diri di atas bebatuan. Sampai-sampai mereka terpaksa nginap di atas batu ini karena makhluk itu bisa mendeteksi getaran mereka saat berjalan di atas tanah. Keesokan paginya posisi tidur Phil ternyata sangat nempel dengan Ronda. Telah merelakan jaketnya semalaman melihat Ronda sedang kedinginan. Buzz melihat mereka layaknya cinta itu sedang bersemi di atas bebatuan, hanya bisa pelanga-pelongo senyum tersindir. Jadi apa rencana selanjutnya Phil mencoba memancing makhluk itu menggunakan skop mini milik Ronda. Apakah masih stay di sekitaran kaki batu ataukah sudah aman? Ternyata masih stay dianya. Cukup cerdas memang. Ronda mencoba memanfaatkan kayu yang ada di sana untuk nyebrang dari batu satu ke batu yang lain. Kebetulan mobilnya ia parkir di dekat bebatuan sini. Mereka bertiga pun lompat-lompat persis kayak monyet gatel pantatnya. Lalu pada akhirnya mereka benar-benar berhasil selamat sampai ke mobil Ronda. Tapi cilaka mereka.
Beruntung Ner, mereka bertiga berhasil sampai ke minimarket tongkrongan mereka, di mana tempat ini lumayan jauh dari kawasan makhluk mengerikan itu berkeliaran. Di sini para warga semakin tambah was-was setelah Ronda memberitahu mereka jika setidaknya makhluk itu kurang lebih berjumlah 4-5 ekor hidup di bawah tanah berdasarkan getaran seismograf miliknya. Lalu secara tiba-tiba Ner, kejadian buruk terjadi pada si Melvin, anak dari si Cuplis, saat main basket di luar rumah. Kasihan sekali Ner, si Cuplis ditelan hidup-hidup oleh makhluk mengerikan itu, sementara yang lain pada berhasil naik ke atap mengamankan diri. Lalu Bert serta istrinya ternyata baru datang dari luar sehabis mencari jejak makhluk itu tanpa mengetahui jika tetangganya sudah pada naik di atap masing-masing mengamankan diri. Sampai pada akhirnya Ner, Hyder mengeker mereka menggunakan teropong, barulah ia mengetahui jika ada yang tak beres di sini. Bert pun langsung menghubungi Vale bertanya apa yang terjadi sebenarnya, tapi monsternya ternyata keburu datang. They're under the ground. They're Bert yang kebetulan pengoleksi senjata berhasil membunuh makhluk yang menerobos ruang bawah tanah rumahnya bersama sang istri, lalu mereka naik ke atap rumahnya pula sebagaimana yang lain. Ternyata Ner, cacing raksasa itu masih tersisa 2 ekor yang terus mengincar mereka semua dan seperti sedang merencanakan sesuatu di bawah sana. Ketika Vale berhasil membawa bulldozer itu, meskipun bannya kempes, ia langsung menjemput yang lain untuk segera meninggalkan tempat ini mengamankan diri. Terakhir ia mengambil Bert serta istrinya Hyder yang sementara lagi merakit bom di atap rumahnya. Lalu pada akhirnya Ner, mereka semua berhasil naik ke bulldozer itu untuk menuju Gunung Batu mengamankan diri di sana. Namun di tengah jalan, cerdasnya makhluk itu menjebak mereka dengan menggali lubang besar tepat di jalur mereka, sementara monsternya masih tersisa 2 ekor yang sudah pada ngamuk parah karena telah dipancing bom rakitan milik Bert. everybody go! It worked! There they go! Shit! What the hell are you doing? Goddamn plan! This better be one hell of a great. Get ready! Film pun selesai. Adakah suatu hal yang bisa kita petik dari kisah mereka Ner? Tulis di kolom komentar ya. Selamat bersuah kembali Jaguners.